Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, kembali lagi bersama Ibu Dini Kusumadianti Nur Alfaeni. Pada subtema sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari mengenai perpindahan panas secara konduksi. Nah, adakah yang masih ingat apa itu perpindahan panas secara konduksi? Ya, betul. Perpindahan panas secara konduksi yaitu perpindahan panas yang memerlukan zat perantara untuk mengalirkan suatu zat panas. Panas dapat mengalir dari tempat yang panas menuju ke tempat yang lebih dingin. Adapun perantara panas yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan juga ada perantara panas yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Panas dapat mengalir dari tempat yang panas menuju ke tempat yang lebih dingin. Adapun perantara panas yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan juga ada perantara panas yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, betul. Ini adalah gambar sendok sayur. Coba, dari kedua sendok sayur ini, manakah sendok sayur yang dapat terasa panas lebih cepat ketika digunakan saat memasak? Betul sekali, sendok sayur yang berbahan logam akan terasa cepat panas ketika kita gunakan pada saat memasak. Dengan demikian, terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan berdasarkan sifat yang dimiliki oleh bahan tersebut. Ada benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan juga ada benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Yang pertama, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Contoh bahan konduktor adalah logam, seperti besi, baja, tembaga, aluminium, dan seng. Sehingga, benda seperti sendok sayur yang berbahan logam, sendok, panci sayur, dan juga wajan termasuk ke dalam benda konduktor. Yang kedua adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas, disebut dengan isolator. Contoh bahan isolator adalah benda-benda yang bukan berasal dari logam, seperti karet, plastik, kain, kayu, ebonit, gabus, dan juga bambu. Yang ketiga adalah bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas, disebut bahan semikonduktor. Bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan dan digunakan secara bersamaan pada suatu alat di kehidupan sehari-hari. Adakah yang tahu benda apa yang menerapkan konduktor dan isolator secara bersamaan di dalam kehidupan sehari-hari? Kalau begitu, untuk mengetahui benda apa saja, coba perhatikan benda berikut ini. Ya, betul. Yang pertama adalah setrika. Setrika menerapkan konduktor dan isolator secara bersamaan. Pada bagian bawah setrika menerapkan bahan konduktor sehingga dapat menghantarkan panas dengan baik dan dapat dipakai untuk menyetrika pakaian. Sedangkan bagian atas pada setrika menggunakan bahan isolator sehingga memudahkan kita untuk memegang setrika ketika digunakan. Coba perhatikan gambar yang kedua. Yang kedua adalah panci sayur. Panci sayur juga menerapkan konduktor dan isolator secara bersamaan. Pada bagian yang ditunjuk oleh panah warna biru merupakan bahan konduktor.
Bahan konduktor pada panci ini bisa menghantarkan panas dengan baik. Hal ini dikarenakan agar ketika kita memasak, bahan makanan yang kita masak akan cepat matang. Sedangkan pada bagian tutup panci dan juga gagang panci menerapkan bahan isolator. Bahan isolator ini tidak dapat menghantarkan panas dengan baik, sehingga akan membantu kita ketika akan membuka dan juga mengangkat panci yang telah digunakan agar tidak terasa panas ketika terkena tangan. Anak-anak, itulah dua contoh benda yang menerapkan bahan konduktor dan isolator secara bersamaan. Masih banyak benda-benda lain yang menerapkan bahan konduktor dan isolator secara bersamaan di kehidupan sehari-hari kita. Kesimpulan pada pembelajaran ini adalah bahan konduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan bahan isolator merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan konduktor dan isolator banyak dijumpai di kehidupan sehari-hari dan dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembelajaran kali ini, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.